kita punya tupoksinya masing-masing, jadi kita jor-joran benar gitu. Jadi untuk mahasiswa, kemudian untuk masyarakat gitu. Halo semua, kembali lagi di video podcast BEM UKBM Unila Periode Semangat Kita. Dengan saya Alvaro selaku staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi, di mana kita akan membicarakan mengenai sepak terjang setiap kementerian di Kabinet Semangat Kita. Yang pada malam hari ini kita sudah kedatangan dari salah satu Kementerian Advokasi Publik. Halo Kak, selamat malam Kak. Selamat malam. Boleh diperkenalkan Kak? Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okazi Harun sebagai Menteri Advokasi Publik BEM UKBM Unila 2020. Halo semuanya, salam kenal. Waduh, semangat kali Kak Okazi ya malam hari ini ya. Mantap. Kak Okazi, mungkin setiap orang belum familiar gitu dengan kata advokasi publik, mungkin pekerjaannya bisa masuk administrasi atau mungkin masuk kemana gitu. Mungkin kalau di Kementerian Advokasi Publik itu apa arahnya, pergerakannya ke arah mana ya Kak? Oh iya. Jadi sebelum masuk ke sana saya ingin perkenalkan dulu di Advokasi Publik, Kementerian Advokasi Publik kita ada 4 pimpinan. Empat pimpinan. Mana Jadi, Kak? 4 pimpinan kok nggak ada yang datang? Oh, jadi sudah diwakilkan. Insya Allah bisa terwakilkan. Waduh. Jadi ada Kasihan ini untuk Kementerian Advokasi Publik, pimpinan yang menonton Kak Okazi sendirian banget ini, dikasih sendirian. Boleh Kak lanjutkan? Ya, jadi kita ada menteri, ada wakil menteri, dan juga ada 2 dirjen. Jadi advokasi masyarakat dan advokasi mahasiswa. Jadi Kementerian Advokasi Publik itu kita ketahui bahwa advokasi merupakan pembelaan. Jadi pembelaan penyambung tali lidah mahasiswa ataupun teman-teman yang lain. Kemudian publik artinya masyarakat umum. Jadi kita membela hak-hak dari kepentingan umum itu sendiri kepada stakeholder yang ada di Unila maupun di yang kita ingin sampaikan begitu. Contoh kalau istilahnya program kerjanya apa saja Kak di advokasi publik? Ya, jadi kita di advokasi publik itu ada 2 dirjen. Yang pertama ada dirjen kemahasiswaan, kemudian yang kedua ada dirjen kemasyarakatan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita membela kepentingan dari mahasiswa ataupun masyarakat. Jadi kita menyampaikan apa aspirasi. Jadi seperti di mahasiswa, kita menyampaikan aspirasi mahasiswa seperti ada mahasiswa yang merasa terintimidasi dengan uang kuliah tunggalnya, begitu. Kemudian dengan masyarakat yang harus kita sampaikan keluhan-keluhan masyarakat kepada pemerintah begitu. Tapi kalau di advokasi publik itu masuknya ke dalam aksi atau misalnya istilahnya surat menyurat atau administratifnya Kak? Atau dia langsung administratif dan aksi? Kalau kita sebenarnya di advokasi publik itu lebih ke aksi. Karena dari kita itu sendiri adalah mengambil aspirasi, memberikan aspirasi, kemudian mengawal aspirasi gitu. Jadi langsung aksi. Nah, waktu Kak Okazi ini juga masuknya di pertengahan periode kan ya? Ya, betul sekali. Ini waktu pertama kali ekspektasi ketika ingin menjadi menteri itu apa aja sih? Mungkin kan ada yang diharapkan gitu, ketika saya menjadi menteri advokasi publik akan saya lakukan ini, mungkin saya akan melakukan itu. Apa aja Kak ekspektasinya ketika akan menjadi menteri advokasi? Jadi sebenarnya harapan kita sebelum menjadi menteri itu saya dihubungi oleh Pak Wapres ya untuk bergabung. Mungkin ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh dunia kita mengalami pandemi, pandemi COVID. Jadi kita benar-benar ingin hadir untuk masyarakat, hadir untuk mahasiswa. Karena dampak COVID ini tidak hanya dampak ekonomi, gitu, dampak pendidikan. Contohnya perkuliahan yang awalnya offline sekarang menjadi online. Dan untuk itu banyak sekali perkuliahan, metode-metode perkuliahan yang dipindahkan dengan metode yang lain gitu. Contohnya pertemuan yang biasanya tatap muka sekarang kita melalui platform Zoom, Google Meet gitu. Atau mungkin ada juga Kak kuliah melalui WhatsApp group. Banyak itu gimana itu kuliah melalui WhatsApp group ya Kak? Itu catatan bagi kita juga untuk para dosen begitu ya.
Karena kita tahu bahwa di Unila sekarang kan sudah diberikan oleh pihak pimpinan kampus itu di kelas Unila. Iya, betul. Tapi masih banyak beberapa dosen. Tentunya kita butuh adaptasi. Iya. Adaptasi. Ekspektasi yang mau kakak lakukan mungkin ke arah sana ya kak? Ya, kita lebih memaksimalkan, contohnya untuk di mahasiswa mereka mempertanyakan masalah UKT, karena kita ketahui kan kita sudah online, tentunya banyak fasilitas kampus yang tidak kita yang tidak kita pakai, contohnya wifi, kemudian fasilitas kampus seperti bus Unila, kemudian ruang kelas seperti AC, dan itu kita usahakan untuk dialihkan ke tempat lain, contohnya memberikan kuota gratis kepada mahasiswa, kemudian memberikan pemotongan UKT terhadap mahasiswa begitu. Setelah ini udah di akhir ya kak, ini udah di akhir dari periode Kabinet Semangat Kita. Iya, tentunya. Apa yang kakak sudah harapkan tadi sepertinya banyak banget yang kakak harapkan, ekspektasinya sudah tinggi itu. Tapi terrealisasikan tidak kak? Realisasinya yang terjadi dan apa yang diekspektasikan, apakah sepantaran atau tidak atau Iya. Jadi tentang masalah UKT, alhamdulillah pada bulan September kemarin kita sudah dibantu oleh pihak kampus sebanyak 500 lebih mahasiswa. UKT 2 dan 3 itu diberikan istilahnya bantuan. Jadi sudah alhamdulillah sudah tahap kedua, sekarang sudah ditransfer ke para mahasiswa. Jadi lebih dari 500 mahasiswa juga terbantu. Berarti ini mahasiswa yang dapat keringan UKT berterima kasihlah kepada Menteri Advokasi Publik kita ini. Oh, tidak juga. Dimana udah memperjuangkan gitu. Itu waktu memberikan keringan UKT itu dicek atau mereka mengirimkan berkas itu dari Advokasi Publik yang mengecek kak? Kalau untuk masalah bantuan UKT 2 dan 3 itu kita membantu mahasiswa untuk mengumpulkan berkas-berkas dan melengkapi gitu. Karena itu kan program dari pusat juga tuh, bantuan terhadap mahasiswa. Jadi kita memaksimalkan mahasiswa yang golongan 2 dan 3 itu untuk seluruhnya mengikuti. Oke. Alhamdulillah ada 500 lebih yang bisa lolos berkas. Masya Allah, mantap. Kalau misalnya kak, rekomendasi untuk Kementerian Advokasi Publik berikutnya, mungkin dari kakak ini kan mungkin merasa ada yang kurang gitu, mungkin ada yang belum terrealisasikan untuk sekarang. Apa terrealisasikan semua kak ekspektasinya? Jadi kalau misalkan bicara ekspektasi, di awal itu kita punya rencana strategis sebanyak 11 kegiatan. Tapi karena pandemi itu hanya kita laksanakan itu sebanyak 9. Ya, kenapa itu tidak terlaksana? Itu karena sudah ada persetujuan dengan DPM, mengingat sekarang yang kita pandemi. Contohnya yang tidak kita adakan adalah social camp. Jadi kita nge-camp di masyarakat, kemudian kita hadir untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, yuk mudik gitu. Apa itu kak? Yuk mudik itu kita memberikan fasilitas kepada mahasiswa itu untuk pulang kampung. Ya, jadi kita ketahui bahwa ketika setelah Lebaran itu misalkan kita pulang kampung tuh. Iya betul. Tapi karena kita diberitahu oleh pemerintah untuk jangan mudik dulu kan waktu itu. Iya, tidak boleh mudik. Maka itu kita tidak. Kakak mudik gak waktu itu? Kakak alhamdulillah mudik Tapi kita ya kak sebelum mudik dilarang sudah mudik, berarti tidak masalah. Iya, tidak. Berarti rekomendasi harapannya gitu, kalau mungkin kekurangan yang belum bisa dari kementerian kakak yang ini, mungkin kedepannya bisa diisi kekurangannya oleh kementerian advokasi publik berikutnya, apa kak kira-kira? Tentunya banyak ya kegiatan-kegiatan yang belum termaksimalkan lah gitu, karena faktor internal maupun faktor eksternal kita. Adapun yang menjadi catatan bagi kita di Kementerian Advokasi Publik itu bahwa di advokasi publik itu kita istilahnya tupoksinya hadir untuk mahasiswa dan hadir untuk masyarakat. Jadi itu suatu tanggung jawab yang sangat berat itu menurut kami. Jadi kalau bisa itu di tahun depan bisa jadi itu lebih dimaksimalkannya. Bagaimana cara itu adalah mungkin bisa dengan membuat kementerian baru begitu. Jadi sehingga fokus itu bisa kita maksimalkan gitu. Karena kalau saat sekarang mengingat kita punya tupoksinya masing-masing, jadi kita jor-joran benar gitu. Jadi
untuk mahasiswa, kemudian untuk masyarakat gitu. Oke, berarti saran dari Kak Okazi ini buat kementerian baru. Wah, ini sarannya paling berat ini sepertinya ini. Sebenarnya, iya. Untuk kementerian baru ini. Oke Kak, mungkin ini terakhir Kak. Closing statementnya Kak dari Kakak, dari Menteri Advokasi Publik, boleh disampaikan ke siapa saja, mungkin ke buat teman-teman di kabinet, mungkin umum juga boleh, untuk orang tua, untuk siapapun boleh gitu, buat Kakak aja. Mungkin ada titipan juga aja yang disampaikan. Mungkin begini, kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi intelektual tentunya harus memberikan dampak untuk lingkungan sekitar. Kita tidak harus memberikan dampak seperti demo, kemudian kita aksi, itu hanya salah satu. Banyak salah satu yang lain, contohnya di Tridharma Perguruan Tinggi adalah untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin melihat podcast ini, marilah kita selalu berbuat baik kepada lingkungan sekitar kita, terutama gitu, lingkungan sekitar kita, karena kita yakin bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan hadir lagi kepada diri kita sendiri gitu, walaupun dari orang lain yang berbeda. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk tetap memberikan kebermanfaatan untuk lingkungan sekitar, mulai dari yang terkecil dulu, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan pergaulan, mulai dari lingkungan kampus, sampai kita bisa semaksimal mungkin untuk memberikan dampak untuk seluruh Indonesia. Hidup mahasiswa ya. Hidup mahasiswa, waduh, luar biasa banget nih closing statement dari Kak Okazi ini, mantap. Ini Kak, terakhir dari yang terakhir ini. Iya. 1 periode atau 2 periode? Kak Okazi juga baru tahun 2017. Waduh, masih ada dong ini 1 tahun lagi. Gimana Kak dari Okazi 2 periode, 1 periode? Ini 1 periode, 2 periode, gimana maksudnya? Lanjut periode lagi Oh, atau lanjut periode. Harapan kita sih, karena di Unila masih banyak yang potensial gitu, tentunya kalau saya pribadi berpendapat bahwa sesuatu yang sama jika diulang itu bisa jadi tidak menarik gitu. Jadi kita serahkanlah kepada orang-orang yang lebih berkompeten, bisa jadi kan. Jadi saya lebih memilih sebenarnya untuk 1 periode. 1 periode Kak? Tentunya. Gitu. Sayang banget kayak Kak Okazi cuma 1 periode ya, kayak disampaikan closing statementnya gitu. Karena gini, istilahnya gunung itu kan ada puncak tuh. Waduh. Ketika orang-orang sudah mencapai puncak, maka dia kan akan turun. Nah, ketika orang-orang itu mencapai puncak lagi itu kadang-kadang orang itu akan menganggap bahwa sesuatu itu adalah hal yang biasa. Jadi kita takutkan ketika kita mengulang sesuatu yang sama itu tidak maksimal gitu, seperti yang kita di awal. Saya berulang kali speechless Kak mendengar ucapan dari Kak Okazi ini. Baik, mungkin itu sekian saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast BEM UKBM Unila, Setiap Kabinet Mempunyai Cerita. Dan dimana hari ini kita sudah mendengarkan pendapat yang mungkin dari cerita-cerita Kak Okazi, bagaimana pengalamannya di Kementerian Advokasi Publik, dan mungkin tadi saran dari Kak Okazi nih buat periode selanjutnya bentuk kementerian baru. Oh ya, ke kementerian baru kok mau dibentuk apa Kak? Sebenarnya membagi tupoksi aja ya. Oh, bagi tupoksi kan ya. udah ada Dirjen Advokasi Mahasiswa, Advokasi Masyarakat, mungkin bisa lebih fokus gitu. Sekarang kan kita memang memfokuskan dalam satu kementerian. Mungkin kalau misalkan kita lebih maksimal lagi, itu sebaiknya 2 kementerian, jadi banyak begitu yang mengurusi yang lebih maksimal gitu. Waduh, oke. Terima kasih. Mungkin yang nanti nih, mungkin ada salah satu dari kalian calon menteri nih yang menonton nih, dan ketika nanti menjadi advokasi publik, saran-saran dari Kak Okazi bisa banget di aplikasi ini buat kedepannya. Oke. Terima kasih ya Kak Okazi buat waktunya. Sama-sama. Sekian dari podcast BEM UKBM Unila periode semangat kita. Saksikan terus podcast-podcast video di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.